Oke, udah berhasil direkam. Sebentar. Oke. Nah, sampai terakhir di pertemuan kemarin kita udah melakukan modeling ya. Sampai yang terakhir yang kita lakukan itu kita sudah memasukkan beban-beban yang bekerja. Ya. Nah, tapi bukan memasukkan beban ya. Ini artinya kita baru mendefinisikan beban apa aja yang bakalan bekerja ya. Beban-bebannya belum masuk. Nah, dalam perhitungan struktur itu ada yang namanya beban ultimate. Ada beban-beban ultimate. Nah, jadi si beban-beban ini harus dikalikan dengan faktor beban. Dan ada juga yang namanya kombinasi beban. Oke, saya geser ke SNI. Nah, jadi saya pakai acuannya SNI terbaru, SNI 2847 tahun 2019. Jadi dalam gedung itu ada yang namanya kombinasi beban. Ya, ada kombinasi beban yang jadi si beban-beban yang tadi udah kita masukkan sebelum kita assign ke dalam sebelum kita tugaskan bebannya ke dalam struktur, si bebannya kita harus kalikan dengan faktor beban. Ya, nah di sini, oke, nah ini kombinasi beban ini masih mentah ya, ini masih mentah. Ini harus kita terjemahkan dulu, ya, harus kita terjemahkan dulu apakah ini kompatibel apa enggak nih dengan struktur yang akan kita pakai. Oke, sekarang kita buat yang namanya kombinasi beban. Jadi sebaiknya ya dibuat secara terpisah ya kombinasi beban. Nanti kalau udah jelas kombinasi bebannya baru kita masukkan ke aplikasi. Oke, sekarang kita masukkan kombinasi bebannya. Oke, bisa bagi dua enggak? Nah, kombinasi bebannya kurang lebih seperti ini. Sorry. Ini adalah kombinasi bebannya. Oke, udah. Nah, sekarang di sini kita ada kita ada beban apa aja. Pertama di sini kita ada DL atau dead load. Kita ada live load. Oke. Yang modalnya kita skip dulu. Beban gempanya juga kita di agak belakang. Lalu ada beban hujan ya. Hujan. Nah, hujan ini kita sebut dengan R atau rain. Hujan. Lalu ada beban angin WX. Lalu ada beban angin arah ini karena si angin itu kan bebannya arahnya horizontal ya. Kalau dimensinya horizontal berarti ada dimensi X, ada dimensi Y. Berarti ada beban angin arah X, lalu ada beban angin arah WY. Oke, next. Lalu ada kita baru masukkan gempa. Static equivalent. Static equivalent arah X ya. Lalu ada gempa statik equivalent arah Y. Nah, jadi kalau kita ngikutin SNI ya, kita ngikutin SNI, sebenarnya gempa itu ada 3 buah beban ya. Nah, SNI-nya silahkan Anda baca di SNI tahun 1726 ya. 176 yaitu persyaratan beton untuk ini persyaratan gedung ya, standar gedung tahan gempa. Nah, ini nomor SN-nya 1726. Silahkan Anda pelajari di sini. Cuman kalau prinsip saya ya kebanyakan baca juga kapan kerjanya ya, terus aja baca kerjanya kapan. Oke. Nah, ini semua identitas gempa atau peraturan-peraturan gempa ada di SNI nomor ini. Jadi kalau menurut si SNI sebenarnya beban gempa itu ada 3 ya. Ada beban statik, ada beban dinamik, kita sebut dinamik aja. Dinamik.
dynamic earthquake arah X. Lalu yang terakhir dynamic EQ arah Y. Nah, sebetulnya ada satu lagi yang namanya time history, ya. Jadi ada satu lagi time history. Cuman kalau time history ini kita harus ada data yang harus kita download dari kalau nggak salah ada lembaga nirlaba ya. Namanya apa tadi ya? Jadi dari Berkeley ya, dari Amerika. Jadi setiap gempa seluruh dunia itu ada recordingnya nih, ada recordingnya. Nanti di data time history itu menjadi sebuah faktor statistik terjadinya gempa-gempa di sekitar. Cuman di sini nggak saya masukkan soalnya untuk menginput data history itu time history itu agak-agak panjang, terus ada web yang harus kita login terlebih dahulu. Namanya web apa ya? Kalau nggak salah, sebentar, tadi saya buka Stabay apa gitu. Namanya untuk mencari time history itu kita bisa di apa namanya ya? Bukan. Apa ya? Storing Motion Center. Nah, ini di web ini ada historinya gempa-gempa yang terjadi ya. Cuman nggak kita masukkan hari ini soalnya ini harus login dulu, harus cari dulu datanya, agak panjang lah, agak lumayan, maksudnya nggak terlalu ini ya, agak panjang, terus tahapannya agak banyak nih, terus kita mesti mencari dulu data yang akan kita pakai yang mana gitu. Nah, ini namanya ada di webnya Strong Motion Center, atau satu lagi ada di apa ya, Ngawes Berkeley Edu ya. Ini dua-duanya basicnya ada di US. Nah, di sini bisa kita cari histori gempa di seluruh dunia ya, seluruh gempa yang terupdate ya, detik ini terjadi hari ini, jam ini, detik ini. Jadi di sini ada tersedia datanya. Cuman ini ya sama, kita harus ini dulu, harus login dulu, harus ada beberapa data yang harus kita isi ya. Mungkin nanti saya jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Saya juga belum login di sini. Nah, ini ada dua web. Pertama adalah ngawesberkeley.edu. Yang kedua adalah Strong Motion Center. Inilah dua-duanya adalah lembaga-lembaga nirlaba. Oke, next kita masukkan nih. Si bebannya udah ada. Nah, sekarang kita buat kombinasi bebannya nih. Jadi kalau untuk men-assign beban pada sebuah gedung, kita harus masukkan yang namanya kombinasi beban atau load combination. Ya. Ada banyak kombinasi beban, ada kombinasi 1, 2, 3 dan 4 sampai selanjutnya ya. Jadi kombinasinya ada banyak. Oke, kita langsung buat kombinasi beban. Nah, kita mulai ke kombinasi nomor 1. Kombinasi 1. Nah, ini si kombinasi beban ini merupakan satu tahapan yang paling membosankan dari semua proses merencanakan sebuah gedung. Oke. Pertama, kombinasi 1 adalah terdiri dari 1,4 D. Berarti DL-nya dikalikan dengan 1,4. Oke, kombinasi 1. Lalu kita geser kombinasi 2. Kombinasi 2, 1,2 DL ditambah 1,6 LL 1,6 LL ditambah 0,5 LR atau R, berarti R. Kita nggak ada LR tuh kalau nggak salah apa ya, snow kalau nggak salah ya, untuk apa, salju kalau nggak salah.
0,5. Oke, R-nya 0,5. Oke, kombinasi 1, 2, 3. Kombinasi 3. 1,2D. LL-nya nggak ada, kosong. R-nya 1,6. Lalu ada 1,0L atau 0,5W. Oke, kita pilih 1,0L dulu. 1,0L. Oke, lalu kombinasi 4. Nah, berarti karena atau, berarti ini. Nah, kita kombinasi masih di yang ini ya. Yang 3 saya warnai warna kuning. Nah, yang di sini ya. Nah, di sini 1,0L-nya kita hilangin, nggak ada. Tapi 1,6 R-nya ada. Karena LR-nya tidak tersedia, adanya R, maka 1,6 R. Lalu 0,5W. Nah, W-nya kita punya 2 nih, ada WX, ada WY, berarti 0,5. Oke, 0,5 WX. Nah, yang WY-nya gimana? Kita masukkan ke dalam kombinasi nomor 5. 0,5-nya kita ganti menjadi 0,5 WY. Oke. Next, yang kuning ini udah, kita geser yang ke bawah. Yang bawah kita tandai warna hijau. Nah, yang bawah. Dia ada 1,2D. 1,2D ditambah 1,0W. Kita WX dulu. W ditambah 1,0L 1 ditambah 0,5 R 0,5. Oke, nah ini baru WX-nya aja nih yang hijau ini, WY-nya belum. Oke, berarti yang WX-nya kita nolkan, WY-nya 1. Oke, nah sekarang kita kombinasi yang hijau ini udah, kita geser ke yang saya bulatkan aja ya. Yang ini udah, sekarang kita geser sama yang ini. Yang ini ya. Nah. Oke. 1,2D 1,2D ditambah 1,0E ditambah 1,0L. Nah, E-nya kita beban gempanya ada 4 nih. Berarti kita harus bikin satu-satu. Oke, ini 1,0L dulu. Kita buat 1. Oke. Nah, E-nya kita buat dulu yang static EQ 1. Nah, kita copy paste. Nah, static E-nya belum kita buat, kita geser menjadi 1. Oke, karena di sini bebannya ada 4 ya, beban gempanya ada statik, ada dinamik. Statik arah X, statik arah Y, lalu dinamik arah X, dinamik arah Y. Oke, berarti di sini kita buat juga sama. Nah, tapi di sini merupakan beban dinamik 1. Nah, ini kita jadi 1. Oke, kombinasi 12. Yang ini udah, yang kita buletin. Kita geser yang ini. Lingkaran warna, ganti warnanya menjadi warna abu. Oke. D-nya 0,9. D-nya 0,9. Oke, 0,9. Lalu ditambah 1,0W. Nah, W-nya ada 2, berarti di sini 1. Kita ganti lagi. Nah, ini karena W-nya ada 2, berarti satunya di X, satunya di Y. Oke, sekarang udah. Nah, sekarang kita
lingkaran yang warna kita ganti warnanya menjadi warna kuning. Oke. 0,9D 0,9D ditambah 1 E. E-nya ada 4 kita, berarti di sini 1. Kita copy paste. Sorry. 0,9 EQ. Kita geser menjadi static EQ arah Y. 1. Kita geser lagi karena beban gempanya ada 4 ya. Kita geser lagi ke sini. Ke kombinasi nomor 16. Oke, dinamik arah X belum 1. Lalu yang terakhir, oke, static EQ-nya udah, static EQ-Y-nya udah, dinamiknya di arah Y. Oke, nah sekarang si gempanya, si kombinasi bebannya udah nih, kurang lebih seperti ini ya kombinasi beban yang akan kita pakai. Nah, tapi ada syarat lagi nih ya, ada yang ketinggalan. Ini baru beban gempa yang berdasarkan SNI tahun 2847. Nah, ada ketentuan lain enggak nih mengenai beban menurut SNI gempa? Kita lihat lagi. Oke, kalau nggak salah ada di ketentuan nomor berapa ya? Nomor ini kalau nggak salah ini ya 734 ya. Jadi ada redundansi. Jadi si beban gempanya itu ada faktor beban lagi yang tabrakan dengan SNI 1726. Jadi kalau menurut SNI 1726 ya, beban gempa diizinkan sama dengan 1. Nah, bisa dikalikan dengan 1 ya. Apabila desain struktur seismiknya kategori B dan C ya. Desain seismiknya kategori B dan C. Berarti di sini desain seismik tanahnya apakah dia tanah keras, sedang atau apa. Nah, kebetulan kita ada di D nih. Ya, kebetulan kita ada di D. Tahu dari mana di D? Berarti kita harus buka lagi data kita yang dulu nih, kita ada di mana nih? Kalau nggak salah ada di sini kalau nggak salah ya. Kita lihat. Kalau salah kita ada di D nih. Nah, berarti kita nggak bisa nih pakai nilai 1. Berarti ini nggak bisa pure kita gunakan nilai 1 nih. Ya. Oke. Nah, ada lagi nggak desain komponen non-struktural, desain kolektor, desain elemen struktur sambungan memperhitungkan kombinasi pengaruh diafragma. Oke. Kita lihat lagi. Kita kategorinya ada di D. Nah, oke. Nah, kita lihat. Untuk struktur, saya besarkan di sini ya. Untuk struktur dengan kategori desain seismik D yang memiliki ketidakberaturan torsi berlebihan sesuai dengan tabel 13 maka beban P-nya harus sebesar 1,3. Ya, harus sebesar 1,3. Oke. Untuk E dan F tidak diizinkan ketidakberaturan torsi. Untuk struktur yang tidak memiliki ketidakberaturan torsi dengan kategori D, E, dan F harus sebesar 1,3 kecuali jika 1, 2 dari kondisi berikut dipenuhi di mana P diizinkan sebesar 1,0. Masing-masing tingkat menahan lebih dari 35% gaya geser. Lalu struktur dengan denah beraturan di semua tingkat memiliki sistem pemikul gaya seismik yang terdiri paling sedikit 2 bentang perimeter. Oke, kepanjangan. Yang jelas kita faktor beban gempanya kita harus kalikan lagi dengan 1,3 nih. Karena kita si tanahnya kategorinya D. Ada di sini di D. Kalau nggak salah
pokoknya di tanahnya ya, tanahnya kita masuknya kategori D ya, kategori D saya yang kita dapat dari hasil sondir nih ya. Oke, kita masukkan, berarti bebannya nggak bisa kali 1, berarti kita harus kalikan dengan 1,3. Berarti di sini static equivalent semuanya harus dikalikan dengan 1,3. Oke, berarti 1,3 semuanya ya. Oke. Oke. Nah, cuman masalahnya kalau kita terlalu mengikuti peraturan-peraturan dari SNI, nantinya struktur kita menjadi cenderung apa ya? Kolomnya terlalu besar biasanya tuh. Biasanya kolomnya terlalu besar, baloknya juga dimensinya terlalu besar. Oke, sekarang kita masukkan nih kombinasi beban sebanyak 17 kombinasi beban. Nah, caranya ya. Nah, ini kita nggak bisa, saya nggak tahu cara cepatnya gimana ya. Saya hanya tahu cara lambatnya. Cara lambatnya ya kita masukin satu-satu. Oke. Nah, kita masukin satu-satu. Pertama kita define ya, define. Kita pilih di menu load combination. Nah, load combination kita belum masukin beban, kita belum punya kombinasi beban, dalam artian ya beban yang akan kita bebankan ke struktur belum ada ya, belum terdefinisi. Oke. Kita masukkan kombinasi 1. Kombinasi 1. Oke, com 1 aja. Nah, kombinasi 1 terdiri dari 1,4 DL. Berarti di sini dead load ada di DL. Scale faktornya kita rubah menjadi 1,4 ya. Kita oke. Nah, berarti kombinasi 1 ini sudah ada ya. Nah, bisa kita cek dengan modify and combo. Modify and show combo ya. Oke. Nah, sekarang kita masukkan kombinasi 2. Kombinasi 2 terdiri dari 1,2 DL, 1,6 L ditambah 0,5 R. Kita masukkan kombinasi 2. Nah, DL-nya berapa? Dia mintanya 1,2. Kita masukkan 1,2. Lalu ada apa lagi? Ada LL. Kita tambahkan live load. Live load-nya ada di sini. Live load-nya sebesar 1,6. 1,6. Lalu ada apa lagi? Lalu ada R. Ternyata minta R nih. Tambahkan ren di sini R. Berapa? Sebesar 0,5. Oke. Nah, kita sudah punya 2 kombinasi. Kita masukkan kombinasi 3. Kombinasi 3 terdiri dari 1,2 D. D-nya 1,2. Kita masukkan, lalu ada live load-nya. Live load-nya 1. Kita masukkan lagi kombinasi 3, 1,6 R. R-nya 1,6. 1,6. Ada lagi? Enggak ada ya. Oke. Nah, kombinasi sudah 3. Nah, kita masih ada sekitar 15 lagi nih. Oke, kita masukkan kombinasi 4. Kombinasi 4 D-nya 1,2. Kita tambahkan R 1,6. R sebesar 1,6. Kombinasi 4 R 1,6 WX 0,5. WX 1,5. Oke, ada lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. WX 0,5 ya, salah. 0,5. Oke. Nah, 4 kombinasi, kita tambahkan lagi kombinasi 5. Dead-nya 1,2. Dead-nya 1,2. Kita tambahkan lagi R-nya 1,6. Ganti menjadi R sebesar 1,6.
Kita tambahkan lagi ada R, tadi udah WX, berarti sekarang WY-nya. Kita ganti WY. WY-nya sebesar 0,5. Oke, kombinasi 5. Sekarang kita geser ke kombinasi 6. Nah, ini si kombonya bisa kita edit, kombinasi 1 pakai K atau pakai C, pakai apa terserah. Oke, kombinasi 6. Kita ada 1,2 DL. DL-nya 1,2. 1,2. Kita tambahkan lagi kombinasi 6. LL-nya 1. Live load 1. Ada R 0,5. R 0,5. Kita tambahkan lagi R 0,5. Ada WX 1. WX 1. 1, 2, 3, 4. WX 1. Oke. Kita masukkan kombinasi 7. Kombinasi 7 dead-nya 1,2. 1,2. Kita tambahkan lagi kombinasi 7, 1 untuk live load-nya. Kita tambahkan lagi 0,5 untuk R. R-nya 0,5. 0,5. Kita tambahkan lagi R-nya sudah. Sekarang WY. WY-nya WY sebesar 1. Oke, nah kita punya 7, masih setengahnya lagi. Kita tambahkan kombinasi 8. Kombinasi 8 udah ada beban gempa di sini. Dead-nya kombinasi 8, dead-nya 1,2. 1,2 ditambah live load-nya 1 ditambah live load-nya 1 ditambah langsung static EQ arah X. Dead live 1,3. 1,3. Ada lagi nggak? Oke, kayaknya nggak ada. Ntar kita kecilkan dulu yang ini. Beban gempanya. Oke. Sebentar, kita kecilkan dulu. Merger. Gimana supaya kurang. Nah. Sebentar. Nah, oke. Kita balik lagi. Kita baru masuk kombinasi 8. Nah, kombinasi 8 ada di sini. 1,2D ditambah 1L ditambah 1,3 static EQ arah X. Oke. Nah, kita masukkan kombinasi 9. Kombinasi 9 D-nya masih 1,2. 1,2. Kita masukkan lagi live-nya 1. Kita masukkan lagi static EQ arah Y. Ya, static EQ arah Y. Static EQ arah Y sama dengan 1,3. Oke, kombinasi 9. Kombinasi 9. Kombinasi 9 ada di sini ya. Static equivalent arah X. Arah Y. Betul. Oke, sekarang kita masukkan kombinasi 10. Dead-nya kombinasi 10, dead-nya masih 1,2. Kita masukkan live-nya 1. Live-nya 1. Kita tambahkan lagi kombinasi 10. Dinamik arah Y. Dinamik equivalent arah X sebesar 1,3.
Oke. Baru kombinasi 10, kita masukkan lagi kombinasi 11. Kombinasi 11, dead-nya ada 1,2. 1,2D ditambah live-nya 1 tambah dinamik arah Y 1,3. 1,3. Oke. Nah, kita baru 11 nih, baru sampai sini. Ya. Oke, 1,3. Nah, sekarang kita masuk ke kombinasi 12. Kombinasi 12. Dead-nya kombinasi 12 ada 0,9. Kita masukkan 0,9. Oke, kita masukkan lagi dead-nya 0,9. Kita tambahkan lagi setelah dead ada WX. Jadi di sini ada beban gempa, angin sama gempa kalau nggak salah. Sorry. Gempa sama beban mati sama beban angin, beban hidupnya nggak ada. 0,9, WX-nya 1. WX 1. Oke, kombinasi 12. Ada beban gempa lagi? Oke, nggak ada ya. Oke. Ini baru kombinasi 12. Kita tambah, kita oke. Kita masuk kombinasi 13. Kombinasi 13. Dead-nya 0,9. 0,9. Kombinasi 13, di sini ada WY, WY-nya 1. Oke, kita tambahkan WY 1. Oke. Lalu kita masukkan kombinasi 14. Kombinasi 14, dead-nya 1. Dead-nya 0,9. Kita masukkan 0,9. Kita tambahkan lagi. Nah, di sini di kombinasi 14 baru kita masuk ke beban gempa lagi. Beban gempa statik arah EQ. Statik arah EQ. Oke, sebesar 1,3. 1,3. Oke, kombinasi 14. Nah, setelah itu kita masukkan kombinasi 15. Kombinasi 15, dead-nya 0,9. Dead-nya 0,9. Lalu di sini ada statik arah Y. Tambah beban statik arah Y. Bebannya 1,3. Oke. 15, nah tinggal 2 lagi ya. Ada 16. 16, dead-nya 0,9. 0,9. Di sini kita tambahkan lagi 0,9, beban 16. 16 EQ dynamic. Nah, ini baru beban dinamik arah X. Oke, dengan faktor beban 1,3. Kita ada lagi nggak? Oke, nggak ada. Oke. Nah, terakhir kita masukkan kombinasi beban lagi. Kombinasi beban nomor 17. Ya. Dead-nya adalah 0,9. 0,9 ditambah kombinasinya tadi ada dinamik arah X. Nah, ini nomor 17 dinamik arah Y. Dinamik arah Y. Besarnya 1,3. Oke. Nah, ini berarti bebannya sudah masuk nih semuanya. Ya. Nah, bebannya udah masuk semuanya, tapi kita belum pasang si beban ini ke struktur. Kita belum meletakkan si beban ini ke dalam struktur. Sebetulnya kita udah bisa run analisis ya di sini. Tapi kita bisa run
Tapi beban yang bekerjanya hanya beban gempa, ya, karena beban gempa kita sudah masukkan respons spektrum. Tapi beban-beban yang lain macam atap, plafon, si beban hidup, beban lemari itu belum kita masukkan. Oke, kita coba save dulu. Save as. Oke, model tabs TS22B ya. 22B tanggal 4 bulan 1. 04 bulan 01 2025. Save. Oke, nah ini sebenarnya udah bisa kita running nih ya. Tapi beban yang bekerja baru beban gempa. Kita coba bisa nggak kita run? Nah, untuk run kita bisa pencet di sini nih, run analysis. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, di sini si aplikasi akan menghitungkan, di analisis nih beban-beban yang bekerja, pengaruhnya terhadap struktur seperti apa. 4, 2, 1. Ini agak-agak lama nih. Jadi semakin banyak lantai, ininya juga si proses runningnya semakin lama juga. Nah, ini hampir selesai. Oke, sebentar kita lihat hasilnya seperti apa. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada yang bingung, Pak, kenapa kombinasi bebannya sebanyak itu? Apakah harus sebanyak itu, Pak? Silahkan, ada yang ditanyakan nggak? Halo, ada yang ditanyakan sampai sini? Izin bertanya Pak, untuk analisis F5 apa ya? Iya, F5. Di sini nanti dihitungin nih. Ya. Tapi beban yang bekerja baru beban gempa. Soalnya kita baru respon spektrumnya aja yang kita masukkan. Si beban lantai, plafon, orang, lemari belum. Ya, jadi ini analisis cukup lama nih. Jadi untuk membuat perhitungan seperti itu, Anda bisa menggunakan portal 2 dimensi ya. Portal 2 dimensi berarti hanya ada sumbu X dan sumbu Z ya. Atau bisa juga menggunakan portal 3 dimensi. Nah, portal dimensi ini yang sedang kita lakukan sekarang. Nah, ini yang menyebabkan perhitungannya agak-agak lama nih. Seperti itu. Ada lagi, silahkan. Yang saya tampil Pak, gelombang ya? Semuanya bawah, gelombang. Nah, bergelombang. Nah, berarti itu hasil ketika kita masukkan gempa, nanti landutannya kira-kira yang terjadi seperti itu, Pak. Si momennya ya. Nanti kita untuk mengetahui ini struktur aman apa enggaknya ya, sebenarnya masih ada beberapa tahap lagi ya. Kita ada checking structure, terus ada ada mass participation, ada beberapa item yang harus kita definisikan. Ini kebetulan komputer saya agak-agak lama ini, jadi ini komputernya agak-agak jadul, jadi si runningnya lama. Kalau komputernya agak baru mungkin nggak terlalu lama seperti ini. Statik. Nah, ini baru beban statik. X arah Y. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita anggap aja ini kayak kursus ya. Kursus tapi gratis juga enggak sih, agak bayar tapi sedikit murah. Gitu ya. Beban-beban yang lainnya belum kita inputkan, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Soalnya untuk
memasukkan kombinasi beban juga ini tadi waktunya juga cukup lama nih, hampir 1 jam. Oke, mau selesai. Baru 91%. Nah, kalau di sub di sini kalau etaps ada si modal ya, modal itu berat sendiri. Ini nggak dimasukkan ke kombinasi beban, tapi kalau di sub biasanya si modalnya itu udah otomatis hilang. Jadi kita harus men-input secara manual kalau nggak salah seperti itu kalau di sub. Ntar agak lama sedikit lagi. Pak, bedanya load case sama load combination apa, Pak? Kalau load case itu adalah jenis beban yang terjadi pada struktur, ya. Nah, jadi ada beban apa aja? Ada beban gempa, ada beban orang, ada beban angin, ada beban mechanical electrical, dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau beban kombinasi adalah kombinasi bebanan. Jadi kayak menghitung struktur kan kita perlu beban ultimate ya, beban ultimate. Nah, si beban itu kadang tidak barengan bekerja, ya, tidak barengan bekerja, tapi kadang bisa barengan. Di sini di si load combination itu disimulasikan ketika terjadi beban orangnya banyak, terus ada beban hujan. Nah, itu bebannya berapa? Kayak gitu. Terus apabila bebannya kosong, tapi ada beban hujan, jadinya berapa? Terus kombinasi selanjutnya, apabila orangnya banyak, terus ada gempa, ya. Eh, Gimana nih kondisi strukturnya? Terus kondisi selanjutnya, apabila hujan, terus tuh ada angin, penuh orang, terus ada gempa juga. Nah, beban yang bekerja berapa? Kayak gitu Pak. Jadi si load combination itu berfungsi menciptakan skenario yang bisa terjadi pada sebuah struktur gedung. Gitu. Berarti dalam kasus ini combo 1 sampai 17 berbarengan Pak diuji ya? Simulasi Oke. gitu. Di sini kalau kita menghitung manual ya, kita akan menghitung kombinasi beban yang paling besar pastinya. Ya, paling besar pasti. Nah, tapi kalau di aplikasi ya, di aplikasi ini satu-satu dihitung semuanya nih. Kalau 1 DL berapa? 1,4 DL. Bebannya berapa nih? Terus si struktur aman apa enggak? Terus kombinasi 2 jadinya berapa ton nih? Terus struktur aman apa enggak? Ini dihitung satu-satu semuanya. Kalau di aplikasi. Kalau manual kan kita kalau hitung satu-satu semuanya dicek satu-satu semuanya ya bakalan memakan waktu ya. Maka kita ambil kombinasi beban yang paling tinggi. Tapi kalau aplikasi dia bakalan hitung nih semuanya nih. Mana yang paling berpengaruh. Nah, meskipun dia paling besar, misalkan kombinasi 17 hasilnya paling besar nih si momen ultimate-nya. Nah, belum tentu nih pengaruhnya signifikan terhadap struktur. Bisa aja ada beban lain yang lebih berpengaruh kayak gitu, Pak. Data sheet-nya ada Pak ini kalau misalkan pengen lihat Ada dari kombinasi 1 sampai 17 ini. ada tapi masih 3 or 4 step after today ya. Soalnya kan kita baru beban gempa aja ya. Beban si anginnya belum, si beban hidupnya belum kayak gitu. Oke. Oke, mungkin gitu aja ya. Hari ini kita baru kombinasi beban. Mungkin untuk selanjutnya kita akan masukkan beban-beban yang bekerja terhadap gedung di pertemuan ke minggu depan aja deh ya. Itu aja ya. Ada pertanyaan lagi? Ini saya masih running nih, belum selesai. Baru 98%. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Ada yang masih, Pak, saya nggak bisa installnya, Pak. Ada yang pertanyaan kayak gitu. Pak, ada aplikasinya saya nggak punya. Bodoh, nggak mikirin. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Nah, udah done nih. Kita lihat perilaku strukturnya seperti apa. Masih muter.
so detail. Nah ini masih running sebetulnya, masih running. Nah ini bisa kita cek nih si strukturnya terhadap beban gempa sudah aman apa enggak nih. Caranya di masih loading, masih dia akan melakukan simulasi nih perlakuan nanti strukturnya seperti apa. Sebentar, tunggu dulu. Sebentar masih loading. Oke, nanti untuk mengecek ini struktur aman apa enggaknya terhadap gempa ya, belum ada gempa lain, Anda bisa klik desain, nanti ada checking desain, lalu apa ya, frame design, cek mana cek ya, start design and check. Sebentar ini masih loading. Desain coba bisa nggak, frame, start design and check. Nah ini baru dianalisis lagi nih, baru dia akan mengecek nih si frame kita, si tulangan, si balok-balok kita, kolom-kolom kita aman apa enggak nih. Jadi ada 2 kali running ya, running tadi beban. Nah running yang kedua kita mengecek kembali si frame kita, balok sama kolom kita semuanya aman apa enggak nih. Nah, caranya ya tadi ya, ada design, ada concrete frame design, lalu ada start design and check. Oke. Keluar angka-angka Pak, tapi nggak bisa bacanya. Nggak bisa bacanya. Ntar Pak, masih panjang perjalanan. Terus ada animasi Pak, saya klik animasi turun naik gitu Pak. Iya, berarti itu lendutan yang terjadi nantinya Pak. Tapi arah Y aja Pak ya, nggak ke X atau Z. Ya satu dimensi sih, perwakilan gitu aja. Oke ya, gitu aja ya dari saya. Ini saya masih loading. Kita ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya ya. Jam berapa tadi? Jam berapa nanti? Jam ini ya, 14.30 ya, si struktur bangunan. Oke, mungkin gitu aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.